warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam menjalani kehidupan yang singkat ini, marilah kita selalu berusaha menjernihkan batin, mengingatkan takafur tentang tujuan hidup yang hakiki, yang lebih meningkatkan ketawakaan dan pengabdian kepada Allah, baik dalam bentuk kesalehan ritual maupun sosial. Dengan cara inilah manusia dapat mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang semestinya, serta mendapatkan arti hidup yang sesungguhnya. Kita senantiasa berusaha untuk menjalani misi kehidupan yang sesungguhnya tanpa mengenal lelah, yaitu dengan nilai-nilai ketawakaan kepada Allah. Sesungguhnya dunia yang kita diami ini tidak lebih dari ladang tempat menanam yang pasti kita akan memetik hasilnya. Kelak setelah kita meninggalkannya, Allah Ta'ala telah memberikan gambaran kepada kita tentang hal itu, serta memberikan kesempatan untuk memilih firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu marilah kita senantiasa merenung dan mempertimbangkan setiap sikap dan tindakan yang akan kita ambil. Jangan sampai terjebak ke dalam jaring perangkap nafsu dan setan. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, setan tidak pernah berhenti berusaha menjerumuskan manusia untuk dijadikan sebagai teman di neraka kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya dan berkatalah setan tak kala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tentang aku yang menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa semakin kita terperangkap ke dalam jerat nafsu, maka kita akan semakin jauh dari jati diri sebagai manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri kita akan berubah menjadi nafsu binatang yang bertindak tanpa ada pertimbangan baik dan buruk. Idealismenya sebagai manusia. Betapa hinanya bila hal itu terjadi pada manusia telah dilakukannya. Akal sehat yang mampu berpikir dan bisa memilih antara nilai-nilai dan keburukan. Mari kita sebagai umat manusia dan umat beragam untuk menjaga jati diri kita sebagai manusia, kehormatan kembali kepada ajaran Allah. Kita harus menyadari bahwa jauh dari nilai-nilai kemanusiaan kita sendiri semakin jauh Tuhan, dan semakin gelap jalan yang ada di hadapan kita. Firman Allah Subhanahu alaihi wasallam di dalam kitabnya yang artinya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping hal tersebut di atas, penting juga kita sadari bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanya sebentar, sedangkan kehidupan akhirat adalah abadi. Apabila artinya kesenangan dan kenikmatan dunia ini, bila akhirnya kita harus menelan kehinaan abadi setelah kita mati. Camkanlah uraian yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa membawa yang bermanfaat besar bagi kita semua, dan mudah-mudahan mampu membuat mata batin kita, sehingga kita bisa menempatkan diri ke dalam umat Islam yang merupakan ajaran pemeluk ajaran kebenaran. Marilah kita pelajari secara mendalam ajaran agama yang kita peluk ini. Untuk maupun sosial, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita semua ke dalam jalan yang lurus. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.